Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Kali ini saya akan menyampaikan Kingdom Message di bulan Juli untuk Juli 2021 dengan tema Strong, Strong, Strong. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 versi NIV dikatakan, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat luar biasa. Kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Demikian pula kita harus berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh dengan punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya sebagai laki-laki, sebagai gentleman. Dikatakan gentleman, artinya pria yang lembut. Lembut itu punya hati yang lembut tapi sikapnya tegas. Jadi bukan kelemak-kelemek, bukan lemah gemulai, tetapi betul-betul lembut namun tegas. Dan kita diminta untuk tetap kuat. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bersabar dalam segala keadaan. Tetap tekun dan lihatlah bahwa pandemi pasti akan ada waktunya untuk berakhir. Lihat, kalau kita berpikir pandemi sebagai wabah penyakit, kita akan menjadi lemah. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa yang namanya pandemi diubah menjadi akademi. Akademi Corona. Kita sedang bersekolah, kita pasti akan lulus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kita, Tuhan yang memberi hikmat kita. Haleluya. Saya menyampaikan pesan dari Mimpi Resort Menjangan di Pulau Bali, dan saya berpesan kepada saudara semua, jadilah kuat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati.
welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah. Tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan, dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian. Yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy. Bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama orang percaya, believer. Ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini, Yoas menangkap Amasya, Raja Yehuda, dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem, dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan, saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia, sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra, yang satu itu dokter lulusan Harvard, yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar, pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada.
Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan, ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja, saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya, ya. Jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya, ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy, yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa beribadah itu semua karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Lalu sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami habiskan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dialah Yesus yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia yang layak kita agungkan. Yesus namanya. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan karya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rembah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dalam kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk menyambut firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Berbicara, bersabda buat kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu, hikmat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Kekasih Tuhan,
Kali ini saya akan sharing tentang mengalami kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa kita ini perlu benar-benar tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan setiap hari, sehingga kita benar-benar bisa mengalami kuasa Tuhan. Nah, kita lihat mengalami kuasa Tuhan itu seperti apa. Dan kita perlu belajar, ternyata yang namanya firman Tuhan, kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, apa yang kita percakapkan setiap hari? Apapun yang kita percakapkan setiap hari itu punya kuasa. Jadi hati-hati di dalam berkata-kata. Jangan sampai kita berkata-kata sembrono. Jangan sampai kita berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang lain. Memang kita punya pengalaman pahit. Bukan berarti orang juga harus mengalami kepahitan yang kita rasakan. Kita memang pernah mengalami masa-masa yang tidak enak. Bahkan mungkin sampai hari ini saudara mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tapi bukan berarti perkataan kita membuat orang lain sulit, membuat orang lain mengalami apa yang kita alami. Harusnya kita mulai berpikir, orang lain harusnya bisa lebih baik daripada kita. Lewat pengalaman hidup kita menolong orang lain. Jadi apa yang kita percakapkan setiap hari, ini penting sekali. Nah, kita juga belajar sekarang mengalami kuasa Tuhan. Yaitu sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20 saya ulang lagi. Tadi saya sampaikan dari 1 Korintus 4 ayat 20. Kemudian saya ulang lagi 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, kita mulai melihat, tadi saya bicara tentang perkataan, sekarang kita mulai melihat kerajaan Allah. Apakah nilai-nilai kerajaan Allah ada di dalam hidup kita? Tinggal dalam hidup kita. Dan kita juga harus mulai melihat, apakah kita sudah mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah? Kita buat yang simple saja di Rock Ministries. Nilai-nilai kerajaan Allah itu, kingdom values itu light, L-I-G-H-T, light. Love itu kasih. I, integrity, integritas. G, grace, kasih karunia. H, humility, kerendahan hati. Dan T, truth, kebenaran. Kita nggak perlu berkata yang muluk-muluk. Tapi pertanyaan saya, sudahkah kita mempraktekkan light? Love, integrity, grace, humility, truth. Biar nilai-nilai kerajaan Allah yang simple ini bicara tentang terang, light, love, integrity, grace, humility, truth ada dalam hidup kita. Bertahta dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka menikmati, mengalami kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita, menikmati kuasa kerajaan Allah yang ada dalam diri kita. Saudara, dari tadi kita bicara tentang kuasa Allah, kuasa Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah kuasa Allah itu? Kata kuasa diambil dari kata Yunani dunamis, artinya tenaga, kekuasaan, kemampuan, kesanggupan, dan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, pertanyaan saya, apakah kita punya kuasa? Sering kali kita berkata, aku tidak berdaya, aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak bisa.
Oke, itu memang kenyataan yang ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, ada perubahan. Kuasa kerajaan Allah itu ada dalam diri kita. Dunamis itu ada dalam diri kita. Sehingga kita tahu, apakah kuasa Allah itu? Dunamis. Kita tahu ada kata dinamit. Kekuatan yang berdaya ledak, luar biasa. Dinamit itu tidak perlu terlalu besar. Tapi dia bisa menghancurkan gedung yang lebih besar daripada dinamit itu. Boleh jadi kita kecil. Boleh jadi kita dianggap lemah. Boleh jadi kita dianggap biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan yang luar biasa, kita punya daya ledak yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah luar biasa. Daya ledak di sini bukan daya ledak untuk menghancurkan, tapi daya ledak kuasa Tuhan yang mengubahkan. Hari ini saudara yang sedang sakit, baik yang sakit COVID-19 atau sakit apapun, mulai berkata buat hidupmu, buat tubuhmu, saya sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti sehat. Ingat, perkataanmu punya kuasa. Kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, bahkan menciptakan yang ada dibuang menjadi tidak ada. Artinya, saudara yang sakit, ada sakit, sakitnya sembuh, sakitnya hilang. Jangan mulai meratapi nasib, menangis, tetapi bersyukurlah. Jika hari-hari ini saudara sakit, memang saudara nggak sengaja mau sakit, karena Tuhan memang sayang saudara, saudara harus istirahat di rumah. Bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa bicara dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan. Apakah kuasa Allah itu? Kita lihat lagi. Dari kata dunamis, tadi kita lihat dinamit. Sekarang kita lihat dinamis. Jadi bukan hanya berdaya ledak yang luar biasa, tetapi kekuatan luar biasa yang penuh semangat dan mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu dinamis, fleksibel. Yang pertama kita lihat tadi, dunamis bicara tentang dinamit. Kecil tapi berdaya ledak luar biasa. Tapi yang namanya dinamit pun ada yang besar. Tapi daya ledaknya pun luar biasa. Bukan untuk menghancurkan dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Artinya kita punya kuasa dinamit yang datang dari Tuhan. Bukan untuk menghancurkan orang lain. Bukan untuk menghancurkan diri sini. Dan kita lihat sekarang dinamis, fleksibel. Kekuatan luar biasa yang penuh semangat. Dan mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menyesuaikan diri. Mari kita belajar untuk melayani, bukan untuk dilayani. Belajar untuk mengerti, bukan untuk dimengerti. Belajar untuk memahami, bukan untuk minta dipahami. Lihat, nilai-nilai kerajaan Allah mendorong kita untuk melayani, mau mengerti, mau memahami. Dan kita didorong untuk menjadi pribadi yang dewasa. Oleh sebab itu, saya simpulkan kuasa Allah adalah kemampuan Allah yang luar biasa untuk melakukan kehendaknya bagi setiap orang atau sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi orang atau benda tersebut. Baik benda maupun orang kalau mengalami kuasa Tuhan akan dibentuk, diubahkan, dipakai menjadi luar biasa. Saya percaya dalam hati saudara, saudara berkata amin. Saya percaya saudara mengaminkan dan mengiyakan. Dan jangan sampai benih firman yang saudara dengar, yang saudara pahami, yang saudara tangkap, dicuri oleh iblis. Karena iblis mau menipu saudara, mencurinya, mengambilnya,
Sehingga saudara tinggal dalam ketakutan. Orang yang punya kuasa Tuhan, dia tidak lagi tinggal dalam ketakutan sekalipun bisa mengalami takut, tapi bukan berarti tinggal dalam ketakutan. Mengalami kuasa Tuhan bukan tinggal dalam ketakutan, tapi tinggal dalam kerajaan Allah. Berjalan di dalam undang-undang kerajaan Allah, yaitu hidup dan berjalan dalam kuasa Allah. Saudara, undang-undang kerajaan Allah itu yang mana? Yaitu firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita baca undang-undang kerajaan Allah. Mari saya berikan tip yang simple. Kalau kita cinta Tuhan, kita juga akan cinta undang-undang kerajaan dari Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, maka kita menjadi pribadi yang rajin, menyukai, mencintai, membaca firman. Jadi kita membaca firman bukan karena terpaksa, tapi kita baca firman Tuhan karena kita butuh. Karena kita cinta Tuhan, kita membaca firman-Nya. Saudara, mengalami kuasa Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit. Karena orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dan mempraktekannya akan hidup dalam kuasa Allah. Sekali lagi, orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, kingdom values, dan mempraktekannya akan hidup dalam kuasa Allah. Ingat, kuasa Allah bukan sekedar perkataan saja, tetapi berbicara tentang kerajaannya. Mengapa seseorang tidak dapat memaksimalkan kuasa Allah di dalam hidupnya? Kita sudah punya kuasa, otoritas, wibawa Tuhan ada pada kita. Tapi mengapa? Kok nggak maksimal? Kita lihat, karena ia tidak tinggal dalam firman. Sekalipun baca firman, tapi nggak tinggal dalam firman. Ini masalahnya. Karena ia tinggal dalam dosa. Oh, tahu banyak firman. Bicara dengan orang lain pakai firman. Berdebat dengan orang lain pakai firman. Marah pun pakai firman. Kutuk orang pun pakai firman. Tapi nggak sadar dia tinggal dalam dosa. Saudara, yang ketiga. Karena ia tidak mau keluar dari belenggu dosa. Sudah dibelenggu. Dia berkata, aku nggak mampu keluar. Aku nggak bisa. Dan yang keempat, karena ia tidak mau berubah. Saya akan share hal ini lebih dalam lagi. Saudara, bagaimana tidak tinggal di dalam firman? Kita baca firman-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Seringkali orang kutip ayat ini, tapi yang dibaca, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Benar atau benar? Seringkali kita bacanya ini aja, nggak mau baca yang atasnya. Firman Tuhan selalu bicara tentang sebab akibat. Ada syarat, ada kondisi. Ada syarat dan ketentuan. Makanya kita harus baca. Ayo kita baca sama-sama sampai telinga kita mendengar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Jadi, permintaan kita pasti akan sesuai dengan firman. Karena kita tinggal di dalam firman. Karena kita tinggal di dalam Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar tinggal di dalam dosa.
But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit of life because of righteousness. Perhatikan dalam bahasa Indonesia, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa tinggal di dalam dosa? Kita tinggal di dalam dosa diawali karena kita melihat peluang untuk hidup di dalam dosa. Kita tahu itu dosa, banyak orang takut neraka, takut akibat dari dosa. Orang yang takut neraka tidak takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan, dia tahu tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan, dia akan berjalan bersama dengan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dia tidak berpikir apakah saya melakukan dosa atau tidak, karena dia tahu dia cinta Tuhan, dia mau melakukan kebenaran. Dan kalau dia sempat melakukan dosa, dia sadar dan cepat bertobat. Tapi orang yang takut neraka, takut kematian kekal, takut masuk neraka, dia cinta dosa, tapi dia tidak mau keluar dari dosa. Mari kita mulai melangkah. Janji, karena aku cinta Tuhan, aku mau praktekkan firman Tuhan, dan aku benci dosa. Perhatikan baik-baik, orang yang cinta Tuhan benci dosa. Sekali lagi, orang yang cinta Tuhan, dia benci dosa. Dia tahu akibat dosa. Karena kita dulu adalah budak dosa. Ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, dan Tuhan mau kita keluar dari belenggu dosa. Saudara, yang berikutnya, yang ketiga, kita lihat tinggal di dalam dosa. Sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini bonusnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita seringkali baca bonusnya, tapi kita lupa baca ayat di atasnya. Perhatikan baik-baik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, karena kita percaya Yesus, kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi, orang yang mati terhadap dosa, dia hidup untuk kebenaran. Artinya, orang yang hidup di dalam kebenaran tidak tinggal lagi dalam dosa. Penghalang kuasa Allah maksimal dalam hidup kita karena kita tinggal dalam dosa. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak mau keluar dari belenggu dosa. Saudara, perhatikan baik-baik. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kalau kita buat dosa, sebenarnya bukan karena diajak orang. Walaupun ada orang yang ajak kita. Kalau kita menolak, tentu saja kita nggak akan terseret. Tapi karena kita tergoda, dicobai oleh keinginan diri sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Artinya kita yang punya pilihan, kita yang punya keputusan. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ujung perbuatan dosa adalah maut. Tapi untuk masuk dalam kerajaan maut, tidak seketika. Ada urutannya, dicobai oleh keinginan diri sendiri, diseret, dipikat, dibuai, melahirkan dosa, matang, dan akhirnya melahirkan maut. Ternyata paling tidak ada 7 langkah. Saya ulangi, dicobai oleh keinginan diri sendiri, diseret, dipikat, dibuai,
melahirkan dosa, matang, maut. Ada 7 langkah. Saudara, keluar dari belenggu dosa. Jangan mau diperbudak oleh iblis. Jangan mau tinggal dalam dosa, terbelenggu dalam dosa. Orang tidak mau berubah. Tahu firman tapi nggak mau berubah. Kuasa Allah tidak akan bekerja maksimal dalam hidupnya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, kita pikir Yesus tidak berubah, kita pun tidak berubah. Bukan begitu. Hanya Yesus yang tidak berubah. Karena Yesus tidak berubah, karakternya, kebaikannya, kemurahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Biar karakter kita seperti Kristus. Biarlah kebaikan hati kita seperti hatinya Kristus. Biar kemurahan kita seperti hatinya Kristus. Saudara, apa yang dihasilkan dari orang yang berjalan dalam kuasa Allah? Apa saja? Kita lihat, perkataan dan kehidupan kita memiliki kuasa yang luar biasa. Yang kedua, perkataan dan kehidupan kita memiliki kuasa untuk mencipta. Yang ketiga, perkataan dan kehidupan kita memiliki pengaruh dan urapan yang luar biasa. Mari kita lihat beberapa hal ini. Yang pertama, memiliki kuasa yang luar biasa. Katakan dalam diri kita masing-masing sekarang, saya punya kuasa yang luar biasa. Dan dalam 2 Tawarik 1 ayat yang pertama dikatakan, Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Jadi kuasa yang luar biasa yang kita punya bukan dari diri kita, tapi dari diri Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berkata, saya punya kuasa yang luar biasa, sumbernya mana? Dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita sekarang melihat yang kedua, memiliki kuasa mencipta. Roma 4 ayat 17 berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini bicara tentang Abram. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yang Allah, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kuasa firman, kuasa mencipta. Perkataan kita punya kuasa mencipta. Kehidupan kita punya kuasa mencipta. Jadi pakailah kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk membangun kerajaannya. Kita punya kuasa, yaitu pengaruh dan urapan yang luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Hari di mana Daud diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, Daud memperoleh urapan dan kuasa sebagai raja. Tapi apakah Daud tiba-tiba jadi raja? Tidak. Diperkirakan usia 17 tahun, Daud diurapi dan dia dilantik menjadi raja. Usia 30 tahun. Butuh waktu 13 tahun. Perjuangannya ditempa. Karakter raja biar ada dalam dirinya, sekalipun dia belum berkedudukan sebagai raja. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar punya kuasa Tuhan. Kuasa yang luar biasa, kuasa yang mencipta, punya pengaruh dan urapan yang luar biasa. Hari ini kalau saudara direndahkan, diremehkan,
tidak dianggap, tidak diperhitungkan, dianggap unqualified. No problem, nggak masalah. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang beri urapan buat kita, yang memberikan kuasa buat kita, yang memampukan kita menjadi orang yang berbeda. Di dalam kuasa Tuhan, kita akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Hari ini stop berkata negatif, stop berpikir negatif, stop menyalahkan orang lain, tapi mulai bersyukur dan bersukacita senantiasa. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara, hati yang gembira menyehatkan badan. Orang yang bersyukur, orang yang bersukacita menerima kekuatan dari Tuhan. Dan orang yang bisa bersyukur dan bersukacita, dia akan menikmati pengurapan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa buat apa-apa. Tetapi dengan urapan-Mu, kuasa-Mu, kami dibentuk, kami dipangkas, kami dipakai, kami diperlengkapi untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tinggal dalam kuasa Tuhan. Kami mau tinggal dalam firman Tuhan. Dan kami mau hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar, kemuliaan. Namamu besar, kemuliaan. Namamu besar, kemuliaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami percaya lewat berbagai macam peristiwa kehidupan yang kami jalani, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami. Dan saat ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang prima, diberkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun anak-anak Tuhan yang berulang tahun ini berada. Dan saat ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit, baik sakit COVID-19 di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat, pemulihan. Demikian pula saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, yang sedang terbaring sakit. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudari. Tuhan menguatkan, menghiburkan saudara-saudari. Tetap percaya ada mujizat, ada kesembuhan buat saudara-saudari. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang setiap hari bekerja mengumpulkan berkat di dalam protokol kesehatan. Tuhan memberikan hikmat pertolongan, Tuhan memberikan berkat-berkat yang khusus buat mereka semua, baik para karyawan maupun pengusaha. Kami percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Tuhan, kami minta berkat-Mu turun buat negeri Indonesia. Biar Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia sehat kembali, dan perekonomiannya berputar kembali. Dan kami percaya di tahun ini Indonesia sembuh dan pulih kembali. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa, biar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang disiplin dengan protokol kesehatan, patuh dengan anjuran pemerintah. Dan kami percaya,
Indonesia makin maju, makin berkembang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di luar negeri. Kami berdoa dimanapun para kekasih Tuhan berada. Tuhan perlindungan-Mu, Tuhan kekuatan-Mu, Tuhan kesembuhan-Mu, dan Tuhan menyediakan berkat yang terbaik buat-Mu. Kami bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang menabur lewat persembahan online. Dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, Tuhan sudah memberkati mereka dengan cara yang khusus, ajaib, dan luar biasa. Tiba saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami. Ya Tuhan, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik, yang istimewa, yang khusus buat kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap jaga protokol kesehatan. God bless you.